Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hari ini, hari Minggu tanggal 25 Oktober tahun 2020, kami mengajak seluruh sidang jemaat dan Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak bisa menghadiri ibadah offline di gereja, diperkenankan untuk dapat mengikuti ibadah online ini, dan sangat diharapkan agar kita semua boleh fokus dan konsentrasi dalam mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan saya percaya setiap ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan keuntungan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, dan kami akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh urapan-Mu. Kami undang Engkau hadir di dalam ibadah kami. Baik itu kiranya Engkau hadir di rumah umat-Mu Tuhan, di rumah jemaat-Mu, dan semua orang yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan hadir dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Semua Ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hidupku. Semua Ku
Kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Puji Tuhan. Sembah Tuhan. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau yang layak dipuji. Engkau layak terima puji-pujian kami. Glory, Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendapati setiap kami, pribadi-pribadi yang mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu dan rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Urapi firman Tuhan yang akan kami baca dan yang kami dengar sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Untuk itu saya mengharapkan agar Bapak Ibu semua bisa membuka Alkitabnya untuk kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-31.
Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan membaca ayat 23 dan 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah belajar hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa kalau hidup kita ini berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu menopang kita dengan tangannya. Nah, kita akan belajar hal yang pertama, apa itu berkenan? Berkenan kepada Tuhan artinya kita harus menjalani hidup ini dengan cara pandang sama seperti yang Tuhan inginkan. Artinya dalam kehidupan ini kita tidak menuruti maunya kita sendiri. Tetapi hidup kita ini harus selaras dengan kehendak Tuhan. Berkenan kepada Allah artinya setiap kita harus memiliki kerinduan yang keluar dari dalam hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berkenan kepada Allah artinya harus ada sebuah usaha dari kita agar kita ini tidak menyakiti hatinya Tuhan. Nah, kita akan lanjut pada bagian yang berikut, yaitu bagian yang kedua, bagian B. Apa yang harus kita lakukan agar kita hidup berkenan kepada Tuhan? Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Daud. Daud ini bukan seorang yang sempurna, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, menuliskan, menyampaikan kepada kita bahwa di mata Tuhan Daud itu didapati berkenan. Apa yang istimewa dari kehidupan Daud sehingga ia didapati berkenan, padahal Daud bukan seorang yang sempurna. Nah, mari pada hari ini kita akan belajar hal yang pertama, yaitu di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ternyata rahasianya yang dimiliki oleh Daud, yaitu dia belajar untuk menjauhi kejahatan. Daud pernah melakukan kesalahan. Daud pernah berdosa kepada Tuhan. Tetapi ketika Daud diperingatkan oleh Nabi Nathan tentang kesalahannya, maka Daud mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Nathan. Dan juga dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Sehingga Daud mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, inilah rahasianya. Tuhan menghendaki untuk kita dalam menjalani hidup ini, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Dan kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Lalu kita meninggalkan dosa dan kita mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku Selah. Jadi Daud mengakui kesalahannya.
Demikian juga dengan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu dosa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Karena Tuhan kita itu tidak pernah tertidur. Tuhan kita itu tidak pernah terlelap. Siang dan malam 24 jam. Dia selalu mengawasi dan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita makan, ketika kita minum. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan tahu. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Tetapi marilah kita mau belajar dari Daud. Di mana dia memberitahukan pelanggarannya, kesalahannya kepada Tuhan. Dia mau minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah, datanglah kepada Tuhan. Minta ampun. Dan dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah, Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi pertobatan itu penting, saudara-saudaraku. Sangat diperlukan dalam kehidupan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Kita tidak boleh menyembunyikan dosa. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Tapi kita harus minta ampun, mengakui kesalahan kita dan tinggalkan dosa. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, perkara yang kedua yang dilakukan oleh Daud sehingga didapati berkenan adalah di dalam firman Tuhan Mazmur 37 ayat yang ke-30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus menjaga mulut kita. Menjaga lidah kita. Ucapan kita. Kata-kata kita. Kita harus menjaganya. Supaya kita ini tidak berdosa kepada Tuhan. Karena kita bisa berdosa dengan kata-kata kita, dengan ucapan kita, dengan lidah kita, kita bisa bersalah kepada Tuhan. Nah, untuk itu di dalam Mazmur 141 ayat 3 dan ayat yang keempat, Daud dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia katakan, awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Kita perlu menjaga mulut kita.
Mungkin kita berkata-kata yang kasar. Mungkin kita sering berkata-kata bohong, kata-kata dusta. Kita perlu minta ampun. Kita harus berhenti. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Karena kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, itu keluar dari hati. Kita tidak bisa bersandiwara di hadapan hamba Tuhan, di hadapan sesama kita dengan bermain kata-kata. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat hati. Dan mari kita mau belajar dari kehidupan Daud. Dia menyadari firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain, mati dan hidup kita dikuasai oleh lidah. Untuk itu, mari hari ini kita mau belajar untuk menggunakan mulut kita ini dengan baik dan benar. Kita mau pakai mulut ini, lidah ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau pakai lidah mulut kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau memakai lidah dan mulut kita ini untuk memberitakan kabar baik. Bukan kabar gosip, bukan kabar fitnah. Tetapi pakailah mulut ini untuk memberitakan kabar baik. Bercerita tentang Yesus. Menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang kita alami, yang kita terima. Ceritakan kepada orang lain supaya orang lain boleh bertobat dan percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Kita harus pakai mulut ini, lidah ini untuk mengeluh-elukan Tuhan. Dan kita juga menjaga mulut ini. Dikatakan, jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Sedap-sedapan orang fasik. Mulut ini dijaga. Memang di dalam Alkitab mengatakan tidak ada kata jangan merokok. Tetapi merokok itu akan merusak kesehatan. Nah, hendaklah kita belajar untuk tidak merokok. Jangan merokok. Pakai mulut ini untuk hal yang baik. Lalu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pakai mulut ini untuk minuman keras, minuman yang mengandung alkohol, karena itu akan merusak anggota tubuhmu. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah tempat di mana roh Allah tinggal di dalamnya. Dan Alkitab mengatakan, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari dua hal ini dan kita mau melakukan dalam kehidupan kita, maka bagian yang ketiga, bagian C, ada berkat Tuhan tersedia bagi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkat apakah itu? Berkat yang pertama, dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berkat yang pertama, kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan ditopang oleh Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan akan menopang kita. Kita tidak akan jatuh dan tergeletak. Sebab dia menopang kita dengan tangannya. Dan saya percaya tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Kalau dia menopang kita dengan tangannya, saya percaya Tuhan juga akan memberkati apa yang kita kerjakan dengan tangan ini. Tuhan akan menjadikan berhasil. Tuhan akan menjadikan sukses. Tuhan akan menjadikan beruntung. Tuhan akan memberkati kita.
Bukankah firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 16. Di tangan kanan Tuhan ada umur panjang. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Jadi kalau Tuhan yang menopang saudara dan saya dengan tangannya, kita akan mendapatkan berkat yang sempurna dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lalu berkat yang kedua yang kita akan terima dari Tuhan. Tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Dia akan menyertai saudara dan saya. Dimanapun kita berada, dia akan selalu menyertai. Karena memang namanya Immanuel. Dia maha kuasa, dia maha hadir. Dia sanggup dan mampu untuk melakukan segala perkara. Daud berkata, Daud punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di mana Tuhan menyertai dia. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh nyata. Setiap hari kita akan alami dalam hidup ini kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan setiap hari. Firman Tuhan berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan adalah kasih yang kekal. Dan dikatakan kita akan diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu ada setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percaya bahwa kalau kita disertai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita semua. Dan Tuhan memperhatikan, Tuhan tahu keadaan kita masing-masing. Dan ketika kita berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita semua. Berkat yang ketiga yang akan kita terima adalah diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sejak dia muda diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai tua dia diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya Daud, keturunannya diberkati oleh Tuhan. Anaknya diberkati oleh Tuhan. Dan salah satu putranya yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Salomo. Luar biasa Salomo. Seorang raja, seorang pemimpin yang hebat, yang memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saya percaya kalau Bapak Ibu saudara sekalian hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, setia dan mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu. Dan juga Tuhan akan memberkati keturunannya. Tuhan akan memberkati anak cucunya. Diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa berkat yang kita terima itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi berkat itu ada untuk kita, ada untuk keluarga kita, untuk istri kita, anak-anak kita, untuk menantu kita, untuk cucu kita. Berkat itu juga ada untuk orang lain, di mana kita harus belajar untuk berbagi, kita harus belajar untuk memberi. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan napas, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang menyertai kita, sehingga Dia menjadikan
usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita berhasil, jangan lupa untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan memberi persepuluhan, memberi korban persembahan, korban ucapan syukur, korban sulung. Dan ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan support dari kita semua, belajarlah untuk memberi. Karena kalau kita memberi, kita tidak akan pernah rugi. Kita pasti diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang selama musim pandemi ini telah mendukung pelayanan diakonia di gereja kita, di mana Bapak Ibu memberikan sumbangan berupa beras, supermi, gula, minyak, dan lain-lain sebagainya. Percaya bahwa apa yang Bapak Ibu berikan itu adalah berkat dari Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu memberi, maka Tuhan yang akan menggantikan, membalaskan, memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Karena di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Lalu berkat yang keempat yang kita akan terima adalah kita, saudara dan keturunannya akan dipelihara oleh Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Pastikan bahwa kita adalah umat Tuhan, murid Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saudara-saudara, kalau kita dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan, dimusnahkan, tidak memiliki hidup yang kekal. Tapi saudara dan saya yang hidup berkenan kepada Tuhan akan mendapatkan berkat pemeliharaan Tuhan selama kita hidup di bumi ini, selama kita ada di dalam dunia ini. Dia memelihara kita, dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia menyertai kita, dia menolong kita, dan akan memberkati kita semua. Bahkan anak cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya dikatakan sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Artinya sampai Tuhan datang kembali. Sampai kita diselamatkan. Masuk dalam kerajaannya yang kekal. Yaitu kerajaan surga. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita semua. Oleh sebab itu, kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Belajar dari kehidupan Daud, di mana Daud belajar untuk menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Yang kedua, Daud menjaga ucapannya, lidah mulutnya di hadapan Tuhan. Dia memakai hidupnya, lidah mulutnya hanya untuk memuji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Daud katakan demikian. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini menjauhkan diri kita dari segala kejahatan dan menjaga lidah mulut kita untuk memperkatakan yang baik, memuliakan Tuhan, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka ada 4 berkat yang kita terima. Yang pertama, ditopang oleh Tuhan. Yang kedua, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Dan yang keempat, dipelihara oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Hendaklah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian musim akan selalu berganti dan setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal katakan, musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik mengiringi kita dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami, semua orang, siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan untuk melakukan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih, kami percaya ada janji Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan dan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, menyerahkan semua hamba Tuhan yang melayani, baik itu secara online maupun offline. Semua gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online maupun ibadah offline di seluruh muka bumi ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami semua supaya kami boleh sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi teladan, menjadi garam dan terang dunia. Kiranya semua orang percaya yang ada di muka bumi ini boleh menjadi garam dan terang dunia, siang dan malam, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati rumah tangga demi rumah tangga, pribadi lepas pribadi, dan biarlah rumah tangga kami selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan oh Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah atas rumah tangga kami. Untuk suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu, biarlah Tuhan memberkati di dalam usaha dan pekerjaannya. Kami berdoa buat umat Tuhan dan setiap orang yang dalam keadaan sakit, mungkin ada di rumah atau ada yang di rumah sakit. Tuhan, kiranya tolong ulurkan tangan-Mu, jamah, pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa bilur darah Yesus, sehingga mereka yang sakit boleh disembuhkan. Yang mengalami masalah apapun, Tuhan kiranya memberikan pertolongan. Tuhan menolong anak-anak kami dalam sekolahnya, dalam kuliahnya, dan masa depan, serta cita-citanya biarlah boleh terkabul ya Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan jasmani dan rohani, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Roh Kudus kiranya menjamah mereka dengan kuasa-Mu dan memberikan hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin bangsa dan negara ini
sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat aparat keamanan, TNI, Angkatan Darat, Laut maupun Udara, serta Kapolri dan seluruh anggotanya boleh dimampukan untuk dapat mengamankan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, Tuhan pulihkan ekonomi, sehingga dengan demikian negara kami ini Tuhan boleh sejahtera dan makmur ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk COVID-19, kiranya seluruh masyarakat memperhatikan protokol kesehatan, dan kami minta kiranya Tuhan Engkau boleh menolong kami semua, sehingga kami semua boleh diluputkan dari malapetaka, dari bahaya, dari kecelakaan. Bahkan kami dijauhkan, bangsa kami ini dijauhkan dari penyakit sampar, penyakit menular, virus, bakteri, kuman yang jahat boleh dijauhkan dari bangsa kami, sehingga seluruh rakyat ini boleh memiliki tubuh yang sehat, dan biarlah semua boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan menyempurnakan ibadah ini, dan Tuhan Maha Hadir akan mengulurkan tangan-Mu dan memberkati semua orang yang mengikuti ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, berkat kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati keluar masuk kita semua siang dan malam. Berkat itu berlimpah-limpah mengalir atas kita sekarang sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.